Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Budi dan teman-teman kelas Dinamika Kelompok B. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait chapter 11, yaitu Teams. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prasasya, ada Olivia, ada Fezia, dan ada Muhtar. Boleh tolong next? Pembahasan materi kali ini akan dibagi menjadi 4 section. Yang pertama itu ada working together in teams, kemudian dilanjut dengan input building the team, kemudian dilanjut dengan proses working in teams, dan ditutup oleh output team performance. Boleh tolong next? Nah, untuk film yang akan dikaitkan dengan materi kita, yaitu Teams, adalah film Spotlight. Spotlight merupakan film drama kriminal yang diangkat dari kisah nyata yang mengungkapkan kasus pelecehan seksual anak oleh beberapa pastor gereja Katolik Roma di Boston, Amerika Serikat oleh sebuah perusahaan Boston Globe. Perusahaan tersebut memiliki tim khusus bernama Spotlight yang terdiri dari 4 jurnalis dengan Walton Robinson sebagai pemimpin. Namun ternyata tidaklah mudah untuk mencari tahu kebenaran kasus tersebut. Pasalnya, kasus itu ditutup-tutupi secara rahasia oleh pihak gereja dan juga tim Spotlight ini beberapa kali mendapatkan penolakan oleh pihak gereja untuk mengungkapkan berita tersebut ke publik dan juga mengungkapkan dokumen-dokumennya itu ke publik. Namun pada akhirnya, setelah melalui perjalanan yang panjang, tim Spotlight berhasil mengungkapkan hal tersebut dengan bukti-bukti yang mereka kumpulkan dan juga mereka merupakan tim yang mempelopori pengungkapan aksi pelecehan seksual anak di seluruh gereja Katolik dunia. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai working together in teams. Perkenalkan, nama saya Olivia Puspita Zahra. Dan untuk pembahasannya itu adalah mengenai apa sih sebuah tim itu sendiri, kemudian kapan kita harus memilih bekerja sama dalam sebuah tim, kemudian variasi dari tim, dan yang terakhir adalah sistem model dari tim. Next. Yang pertama adalah apa sih tim itu sendiri? Jadi by definition tim itu adalah sebuah kelompok yang mengejar tujuan atau tujuan kinerja atau sebuah pekerjaan melalui interaksi yang saling bergantung satu sama lain. Nah, apa yang menjadi perbedaan sebuah tim dengan sebuah kelompok? Jadi, kalau misalnya kita tahu sebuah kelompok itu adalah gabungan dari beberapa individu. Mereka berkumpul bersama, tapi sebuah kelompok itu tidak selalu memiliki goals yang sama gitu. Bisa jadi orang-orang itu berkumpul dalam sebuah kelompok karena mereka punya interest yang sama atau mungkin mereka punya experience yang sama. Dan dalam sebuah kelompok itu biasanya untuk responsibilities grup itu diemban oleh masing-masing membernya. Sedangkan untuk sebuah tim itu didirikan dengan member-member yang mereka itu memang mempunyai goals yang sama gitu, specific goals yang sama dalam sebuah tim. Dan kemudian untuk tanggung jawab sebuah tim itu diemban oleh satu tim, jadi bukan per individu. Dan karakteristik utama dari sebuah tim itu adalah sinergi. Nah, membahas tentang tim, ada beberapa ciri-ciri tim yang efektif, yaitu ada 4. Yaitu yang pertama adalah membernya itu memiliki complementary skill. Nah, yang dimaksud dengan complementary skill itu adalah, jadi setiap membernya itu memiliki skill yang saling melengkapi. Jadi dalam sebuah grup misalnya ada 4 orang gitu, nah 4-4-nya itu tidak selalu memiliki skill yang sama. Misalnya skill public speaking yang bagus gitu, tapi setiap membernya bisa memiliki skill yang berbeda-beda dan itu saling melengkapi. Nah, member yang memiliki complementary skill ini jauh lebih baik ketimbang sebuah tim dengan skill yang sama. Kemudian yang kedua adalah peran dan tanggung jawab yang berbeda. Jadi misalnya dalam sebuah tim itu ada yang sebagai leadernya, kemudian ada yang sebagai sekretaris atau wakil dan lain sebagainya. Nah, mereka itu punya tanggung jawab yang berbeda-beda untuk setiap member tim. Yang ketiga adalah adanya otoritas untuk mengelola pekerjaan mereka sendiri. Jadi walaupun mereka dalam sebuah tim itu kan mereka pasti memiliki tanggung jawab tugas yang berbeda-beda dan setiap member itu memiliki otoritas untuk bagaimana mereka akan melakukan pekerjaannya. Jadi misalnya bagaimana metode yang digunakan, terus teknik yang mereka gunakan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah batasan yang jelas mengenai waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah tugas, kemudian standar untuk kinerjanya dan lain-lain.
Nah, karena sebenarnya kita bisa lihat ciri-ciri dari tim ini tuh membutuhkan ketergantungan antar membernya dan juga harus adanya integrasi antar member dalam sebuah tim. Oleh karena itu ada istilah namanya adalah teamwork gitu, di mana itu menunjukkan tingkat interdependensi dan integrasi tim yang tinggi. Nah, kalau kita lihat berkaca dengan film Spotlight, menurut analisis kelompok kami, Spotlight ini termasuk tim yang bisa dibilang sebagai tim yang efektif. Mengapa? Karena kita lihat nih, misalnya untuk member yang memiliki complementary skill. Tim Spotlight itu kan terdiri dari Robbie, kemudian Mike, Sasha, dan Matt Carroll. Nah, mereka ini punya skill yang berbeda-beda. Misalnya nih, Mike, dia kan sebagai jurnalis, dia punya keunggulan yaitu adalah writing skill dia gitu. Dia bisa menulis artikel dengan baik, makanya dia dipilih untuk sebagai penulis artikel ini pengungkapan kasus pencabulan di gereja ini kan, itu yang menulis Mike. Sedangkan Sasha dan Matt Carroll ini dia mencari sumber data nih skillnya. Sasha itu bagus dalam mewawancarai para narasumbernya, kemudian Matt ini pandai mengumpulkan data dari perpustakaan, dari buku. Nah, sedangkan Robbie ini memiliki leadership skill yang bagus, makanya dia sebagai head of Spotlight team. Nah, selanjutnya ini membuktikan bahwa mereka punya peran dan tugas yang berbeda-beda dalam sebuah kelompok. Dan mereka juga punya otoritas untuk melakukan pekerjaan mereka. Jadi misalnya nih, mereka punya waktu 6 minggu gitu, dan 6 minggu itu mereka kembangkan sendiri-sendiri. Mereka ada yang mau nyari di perpustakaan, ada yang mau menggunakan metode A, B, C. Nah, itu mereka dibebaskan. Yang penting mereka dapat memenuhi informasi-informasinya. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, yakni mengenai batasan yang jelas. Nah, ini udah disinggung sebelumnya, jadi mereka punya batasan yang jelas, misalnya untuk mendapatkan informasi butuh waktu berapa minggu, dikasih deadline. Kemudian juga tanggung jawabnya jelas, mana yang harus mewawancara para korban, mana yang harus mencari data di buku, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya untuk tambahan aja, kayak misalnya untuk peran editor itu aja dibagi jadi dua. Ada yang editor dari The Boston Globe, ada yang editor Spotlight. Kalau untuk saksi dan juga peneliti tambahan ada Phil dan Richard. Dan ini mereka punya peran yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, next adalah kapan sih kita bisa menentukan bekerja dalam sebuah tim atau lebih baik mempekerjakan suatu pekerjaan secara individu gitu. Nah, biasanya untuk bekerja secara tim itu ditentukan dari 4 kriteria. Yang pertama itu adalah level of difficulty. Jadi sering kita temukan di beberapa situasi ada pekerjaan atau persoalan yang membutuhkan kemampuan manusia itu lebih dari satu kemampuan individu. Jadi nggak bisa persoalan tersebut itu dihadapi oleh satu individu. Nah, misalnya itu proyek yang membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga, atau banyak kekuatan untuk menyelesaikan proyek itu. Berarti kan level difficulty-nya itu tinggi. Misalnya adalah untuk menyelesaikan pemotongan rumput seluas 1 hektar. Mungkin itu bisa dilakukan oleh satu individu, tapi membutuhkan waktu bulanan gitu. Sehingga lebih baik dipekerjakan banyak orang atau ada tim yang bekerja untuk memotong rumput supaya waktu yang dikerjakan lebih cepat dan output-nya juga lebih bagus. Nah, untuk importance itu adalah kita melihat seberapa penting dan seberapa mendesak sih project ini. Misalnya adalah keadaan yang lebih mendesak jauh diutamakan dari keadaan yang tidak mendesak untuk dikerjakan secara kelompok. Kemudian sebuah project yang dia itu memiliki dampak long term biasanya lebih dikerjakan secara tim dibandingkan proyek-proyek yang mungkin dampaknya itu biasa aja dan untuk short term aja gitu. Nah, yang ketiga adalah complexity dan juga interdependence. Jadi sebenarnya tugas yang kompleks itu mungkin bisa saja dikerjakan oleh masing-masing individu dalam sebuah tim. Tapi itu tuh jadi nggak ada artinya dan malah sebenarnya nggak berguna tanpa adanya ketergantungan satu sama lain. Jadi harus ada ketergantungan karena dengan adanya ketergantungan antar member tim itu membuat sebuah tim tuh merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, yang terakhir adalah romance of team. Jadi romance of team ini sebenarnya kayak daya tarik intuitif di mana orang tuh berpikir kalau
mengerjakan sebuah pekerjaan secara tim itu akan lebih bagus atau lebih efektif untuk meningkatkan kinerja. Padahal realitanya nggak selalu seperti itu. Jadi bahkan romance of team ini bisa berbahaya kalau misalkan pekerjaannya itu cuma sekedar pekerjaan yang simple, kemudian rutinitas sehari-hari gitu, yang biasanya tuh bisa dipekerjakan oleh individu aja. Nah nanti karena dikerjakan oleh kelompok, bisa jadi ada keputusan yang nggak penting, terus malah membutuhkan waktu yang lama, dan lain sebagainya. Nah kalau kita berkaca dengan film Spotlight, sebenarnya kita bisa lihat kasus pengungkapan kasus gereja ini tuh bisa dibilang level of difficulty-nya itu sangat sulit, karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Mukhtar, ini tuh membutuhkan banyak data. Jadi kayak misalnya data persidangan yang sudah lama, kemudian data identitas para pastornya, data korbannya, dan itu banyak banget datanya dikumpulkan secara bertahun-tahun. Kemudian dari segi importance-nya, nah kasus ini itu memiliki dampak jangka panjang, kalau nggak diungkap-ungkap akan semakin banyak korban. Dan untuk complexity dan interdependence ini adalah bahwa mereka itu punya keterkaitan nih antar member, nggak bisa dalam sebuah tim masing-masing bekerja dengan tugasnya sendiri-sendiri. Jadi ada yang ngumpulin data, ada yang wawancara, tapi mereka tuh nggak bekerja sama satu sama lain. Nah, akibatnya itu nggak akan selesai gitu proyeknya. Nah, mungkin bisa next. Itu adalah tentang varieties of team atau beberapa jenis tim. Nah, ini dibagi berdasarkan tugasnya atau tasknya. Jadi yang pertama itu adalah work team. Work team itu adalah sebuah tim yang melalui sebuah aksi yang terkoordinasi menghasilkan produk atau jasa gitu. Nah, contohnya adalah production teams, kemudian mungkin band gitu, sebuah band musik yang bisa menghasilkan hiburan dan lain sebagainya. Kemudian untuk manajemen teams, ini adalah sebuah tim yang mereka itu biasanya melakukan keputusan day-to-day actions, terus kemudian bisa juga mereka memprediksi masa depan sebuah organisasi atau perusahaan. Terus biasanya kalau manajemen teams ini, ketika mereka membuat keputusan itu akan mempengaruhi individu atau sebuah kelompok dalam sebuah organisasi. Nah, next adalah project teams. Nah, kalau project teams ini intinya adalah sebuah tim yang dibuat dan dia itu memiliki limited waktu untuk setiap assignment-nya. Jadi, kalau misalnya dia punya assignment dan assignment-nya sudah selesai, bisa jadi timsnya itu dibubarkan. Dan bisa juga mereka berganti ke next assignment-nya gitu. Contohnya adalah tim penelitian dan pengembangan. Yang terakhir adalah advisory teams, atau biasanya tim ini menghasilkan ada pendapat, kemudian nasihat, dan juga diisi advisory team ini biasanya isinya adalah steering committees, kemudian mentoring groups, dan lain sebagainya. Nah, untuk tim Spotlight ini sendiri, menurut kami adalah termasuk project teams. Mengapa? Karena Spotlight ini kan mereka menangani berbagai macam kasus. Setelah misalnya mereka menginvestigasi kasus pengeboman gitu, setelah kasus sudah selesai, udah diungkap, nah akan ada kasus selanjutnya yang lebih up to date. Nah nanti setelah selesai assignment-nya mereka ganti terus, dan mereka punya limited time untuk setiap action yang mereka lakukan. Next adalah tim self-management. Jadi ini adalah sebuah tim, itu kan umumnya biasanya mereka memiliki leader, tapi untuk tim self-management ini mereka nggak punya leader khusus, di mana responsibilities mereka itu di-share aja secara terdistribusi dengan member-member mereka. Jadi ada beberapa tipe dari tim self-management. Yang pertama ada manager-led, kemudian self-managing, self-designing, dan self-governance. Nah, ini tingkatnya dari yang paling sederhana itu adalah mereka menyelesaikan tugas masing-masing, kemudian di self-managing mereka bisa memonitor dan menyelesaikan tugas. Ada juga yang bisa untuk mendesain tim dan merubah tim, kemudian set overall directions itu adalah untuk self-governance team. Nah, untuk dua yang terakhir, mengenai cross-functional teams, itu adalah sebuah grup proyek yang terdiri dari orang-orang dengan keahlian fungsional yang berbeda. Misalnya, membernya itu diambil dari berbagai macam tingkatan, divisi, atau segmen organisasi.
Dan untuk multi-team system itu adalah jaringan tim yang satu sama lain terkait untuk tujuan bersama. Terakhir adalah mengenai sistem model of team. Jadi yang terkenal itu adalah namanya IPO atau IPO, terdiri dari input, proses, dan juga output. Nah, input itu seperti yang kita ketahui, faktor-faktor masukan yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk proses itu adalah aktivitas yang memediasi hubungan antara faktor masukan dan hasil tim. Jadi ketika input itu diolah. Kemudian yang terakhir adalah output atau konsekuensi dari aktivitas tim. Nah, kalau kita identifikasi dengan film Spotlight, untuk inputs nih misalnya, jadi untuk di individual level factor-nya, setiap anggota tim Spotlight itu dia punya knowledge yang baik gitu. Mereka kan seorang jurnalis, jadi pengetahuan tentang berita, kemudian hukum, dan jurnalistik lain itu mereka itu baik. Mereka juga punya skill yang tadi leadership skill, kemudian mereka punya writing skill, public speaking skill, dan lain sebagainya. Nah, untuk di tim level factors-nya gimana? Structures grup mereka, kemudian mereka itu kan dari grup size-nya itu bisa dibilang kecil karena mereka terdiri dari 4-5 orang. Kemudian mereka punya cohesiveness, dalam hal ini adalah task cohesiveness. Dan yang terakhir adalah dari environmental factors-nya, mereka itu type of task-nya itu misalnya adalah task oriented ketimbang people oriented. Nah, untuk prosesnya adalah proses-proses yang dilakukan untuk mengelola inputs. Mungkin kalau misalnya di Spotlight itu kayak mereka berkoordinasi, memecahkan persoalan, mencari data, kemudian mereka juga selalu mengembangkan perspektif mereka, mencari saksi, dan lain sebagainya. Nah, outputs-nya dibagi menjadi 3 level. Jadi performance quality-nya bagaimana? Nah, untuk tim Spotlight ini bisa dibilang performance quality-nya bagus gitu kan, akurat. Kenapa akurat? Karena mereka tuh bisa mengurangi number of error mereka. Pertama, mereka mengira kalau pastor yang terlibat itu cuma 13. Nah, di akhir investigasi itu bahkan sampai hampir 90 pastor yang terlibat dalam proses dalam perilaku kriminal ini gitu kan. Terus kemudian untuk tim level outcomes-nya itu adalah apakah ada peningkatan cohesion gitu. Dalam hal ini di Spotlight tim itu ada gitu karena mereka di akhir kan mereka sukses dan mereka itu saling bangga satu sama lain. Kemudian untuk member level outcomes-nya mereka juga merasa puas dengan pekerjaan mereka karena berhasil menyelesaikan kasus itu sebelum diliput oleh koran-koran lainnya. Nah, jadi ini adalah IPO model. Tapi ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa IPO model ini perlu dikonfigurasi ulang gitu. Jadi komponennya bukan hanya sekedar input, mediator atau proses dan output, tapi ada input lagi di belakang. Nah, input ini maksudnya adalah karena adanya feedback yang diterima dari output yang dikeluarkan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Boleh next? Baik, saya Fezia Berliana dan saya akan melanjutkan presentasi mengenai LO2, yaitu Input Building the Team. Boleh next? Jadi di bagian pertama ini adalah the team player. Jadi seperti yang kita tahu, sebuah tim itu adalah gabungan yang terbentuk dari penggabungan beberapa individu. Nah, jadi di setiap anggota kelompok itu bakal membawa ke sebuah tim satu set pengalaman mereka, misalnya personal experiences mereka, terus minat mereka, keterampilan mereka, motivasi mereka yang masing-masing tuh berbeda-beda, yang kemudian kalau misalnya digabung, itu bakal membentuk sebuah tim secara keseluruhan. Boleh next? Selanjutnya ada personality traits. Personality traits itu seperti personality traits para member ini dapat digunakan buat memprediksi gimana sih orang merespons dalam grup mereka. Jadi tim itu kan biasanya task focus group ya, atau sebuah grup yang berorientasi kepada pekerjaan. Nah, makanya biasanya kalau dalam sebuah grup yang akan lebih diapresiasi itu orang-orang yang bisa diandalkan, bisa mengerjakan porsi tugasnya dengan baik, terus yang percaya diri, yang achievement oriented kayak gitu. Dan juga
kan ada tuh tipe orang personality-nya itu ada extrovert, ada introvert, kayak gitu. Kalau orang extrovert biasanya itu pada umumnya mereka lebih cocok buat bekerja di sebuah tim. Kenapa? Karena pada umumnya orang-orang extrovert itu kan personality-nya mereka tuh lebih sosial, terus lebih ekspresif, lebih dominan, di mana karakteristik tersebut lebih cocok buat bekerja di dalam tim. Cuman ini kecenderungan pada umumnya atau in general. Jadi balik lagi ke sifat kelompok atau jenis pekerjaan apa sih yang mereka kerjakan, kayak gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya ada team composition. Jadi sebelumnya di personality kita udah tahu nih bahwa setiap member tuh pasti punya personality yang beda. Terus mereka juga membawa satu set personal experience, terus ada interest, ada motivasi yang berbeda-beda. Dan personal qualities tersebut bahkan bakal mempengaruhi gimana mereka berlaku sebagai sebuah tim dalam member gitu. Nah, biasanya grup tuh akan lebih efektif kalau perbedaan-perbedaan mereka itu dipadu-padankan, kita kombinasiin, jadinya ada namanya team composition. Misalnya nih dalam suatu grup itu ada orang yang dominan sama ada orang yang nggak dominan. Itu akan lebih baik kan perpaduannya di sebuah tim. Beda kalau misalnya ada orang yang dominan, terus disatuin juga sama orang yang dominan, itu malah bisa terjadi sebuah bentrok kayak gitu. Nah, kalau dikaitin sama film, jadi di Globe itu ada kolom-kolomnya, jadi mereka tuh saling melengkapi. Jadi di dialog yang di sini nih, si Ben ngomong, David Armstrong itu megang di kolom metro, terus Michael itu di kolom agama. Nah, di mana bisa jadi mereka ini ditempatkan di metro, terus di agama, itu tuh menurut interest mereka masing-masing, atau mungkin kemampuan mereka emang di situ ranahnya, atau mereka tuh lebih termotivasi kalau ngeliput hal-hal seperti itu, kayak gitu. Nah, setelah mereka ini digabungin, jadilah sebuah berita grup yang utuh, kayak gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya ada yang namanya team orientation. Jadi dalam sebuah tim tuh kan emang ada ya orang-orang yang kolektivis atau orang-orang yang emang enjoy kerja dalam tim, dia emang suka kerja bareng gitu. Tapi ada juga nih orang-orang yang emang dari sananya tuh nggak suka bekerja dalam tim. Mereka tuh biasanya lebih prefer untuk kerja sendiri. Nah, contohnya apa aja sih? Di sini kan ada 3 dialog ya. Jadi ini tuh biasanya dialog-dialog yang biasanya diomongin sama orang-orang individualis. Misalnya yang pertama, I prefer to complete a task from beginning to end with no assistance from others. Jadi mereka tuh lebih baik ngerjain suatu pekerjaan dari awal sampai akhir tuh nggak usah dibantuin siapa-siapa. Mereka lebih suka bekerja on his own. Mereka lebih suka bekerja sendiri. Terus yang kedua juga ada nih, when others disagree, it is important to hold one's own ground and not give in. Jadi kalau misalnya dalam suatu tim ada opini yang berbeda sama opini mereka nih, mereka akan prefer buat kekeh di pendirian mereka gitu, daripada mereka harus give in dan mengalah kayak gitu. Dan yang ketiga itu ada tulisannya I would rather take action on my own than to wait around for others input. Jadi orang-orang individualis ini sebenarnya nggak terlalu suka menerima input dari orang lain. Beda sama orang-orang kolektivis yang inputnya kan disatuin terus nanti jadi sebuah output gitu kan. Kalau individualis itu lebih suka inputnya dari dia semua. Dia nggak suka menunggu input dari yang lain kayak gitu. Jadi itu bedanya kolektivis sama individualis. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada task specific proficiencies. Di sini tuh intinya adalah members proficiency atau kecakapan anggota dari sebuah tim itu sangat amat berhubungan erat dengan members performance atau dengan performa mereka. Jadi misalnya sebuah orang itu kalau dia baik, kalau misalnya nih di tim Spotlight kan, mereka itu tim investigasi. Nah, kecakapan mereka atau kemampuan mereka dalam mengulik informasi, dalam mewawancarai orang, itu kan bagus ya. Berarti profisiensi mereka itu bagus. Nah, itu bakal berdampak ke members performance-nya, ke performa mereka. Pada akhirnya kan Spotlight bisa mengungkapkan. Nah, itu karena profisiensi mereka, karena kemampuan atau ability mereka. Jadi dua ini tuh sangat berhubungan.
Tapi kalau misalnya ada juga nih tim yang ternyata nggak kompeten terhadap suatu tugas yang diemban mereka gitu. Nah, sebenarnya bisa aja sih mereka reach goal tersebut dengan cara pastinya latihan, terus mereka juga pasti membutuhkan bimbingan dari leader yang baik dan juga membutuhkan ketekunan dari anggota tim tersebut. Gitu. Boleh next? Nah, selanjutnya ini collective intelligence. Collective intelligence itu maksudnya di mana sebagian besar tim yang expert gitu ya dalam suatu hal, mereka tuh bakal lebih efektif saat mengerjakan satu jenis tugas yang mereka biasa kerjakan daripada yang lain. Nah, contohnya balik lagi tadi yang ke spotlight, mereka tim investigasi, mereka biasa wawancara orang. Mereka pinter nih buat gali informasi kualitatif, buat bridging ngomong ke orang, terus nanti ada spill-spillnya gitu. Mereka tuh pinter kayak gitu. Tapi misalnya nih suatu saat mereka harus mengurus laporan keuangan misalnya, laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, mereka belum tentu tuh bisa ngolah data yang laporan keuangan tersebut, karena kan itu mungkin data kuantitatif gitu ya. Mereka harus butuh tim lain misalnya yang lebih expert dalam hal seperti itu, dalam hal hitung-hitungan, kuantitatif, dan finance kayak gitu. Jadi yang mereka bisa nih di satu bidang, tapi belum tentu mereka bisa di bidang lain kayak gitu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada interpersonal skills. Jadi interpersonal skills itu, jadi nih kalau dalam sebuah tim bakal lebih baik kalau para anggotanya memiliki keterampilan sosial atau memiliki interpersonal skills yang baik dengan orang lain. Nah, maksudnya keterampilan sosial atau interpersonal skills ini apa? Maksudnya tuh kayak mereka tuh bisa mengerti orang lain, terus mereka bisa berkomunikasi dengan orang tuh dengan efektif, terus mereka juga bisa ngomong sama orang dalam suatu percakapan tuh mereka bisa respectful kayak gitu. Nah, contoh orang-orang di spotlight nih yang memiliki interpersonal skills yang baik itu yang pertama ada Mike. Jadi Mike itu kan pertama dia bakal nanganin Kak Garabedian, dan di spotlight itu udah jelas banget dikasih tahu kalau Garabedian itu not a friendly person, dia orangnya nggak ramah dan nggak bersahabat. Bahkan di awal film tuh dia marah-marah ke staffnya, teriak-teriak di dalam kantor gitu kan. Dan dia juga tertutup tentang informasi priest ini. Cuman karena Mike ini punya interpersonal skills yang baik, dia jadi bisa tuh ngomong sama Garabedian sampai mereka tuh di foto yang dipresentasikan mereka lagi makan berdua, dan di scene itu Garabedian tuh terbuka banget tentang kasus tersebut gitu. Jadi disinilah dimana membuktikan kalau interpersonal skills yang baik bakal membantu kinerja dalam tim kayak gitu. Begitu juga dengan Robbie itu yang di bawah, dia lagi main golf sama Jimmy. Dia tuh akhirnya tuh dia bakal nanya tentang kasus tersebut ke Jimmy. Tapi bridging dia tuh baik, nggak langsung yang to the point, tapi dia tuh nanya dulu kabar, terus ngomongin dulu tentang Martin, tentang si editor yang baru kayak gitu. Nah, itu merupakan interpersonal skills yang baik juga. Boleh selanjutnya? Nah, selanjutnya masuk ke part yang ketiga, yaitu diversity atau keragaman. Jadi, keragaman tim itu ditentukan oleh sejauh mana anggota berbeda dari satu sama lain. Jadi kan diversity itu terjadi kalau adanya perbedaan-perbedaan ya dalam suatu tim. Boleh next? Nah, selanjutnya ini ada yang namanya diversity and team performance. Jadi kalau menurut informational perspective, tim yang beragam itu bakal lebih baik performanya daripada yang nggak beragam. Yang heterogen akan lebih baik daripada yang homogen. Karena yang heterogen ini kan ada banyak variasi orang. Jadi data yang kekumpul, keahliannya, knowledge mereka, insight, dan ide mereka yang masuk, itu akan lebih banyak daripada yang homogen. Mungkin yang homogen tuh yang knowledge yang mereka tahu tuh itu-itu aja gitu. Jadi heterogen itu akan lebih banyak infonya.
Cuman pada sisi negatifnya nih, akan ada nih yang merasa kayak kita tuh beda, kita tuh sebenarnya beda gitu. Jadi seharusnya satu tim mereka tuh berpotensi terjadinya subgroups atau bahasanya tuh ada kubu-kubu. Jadi di dalam tim itu ada tim lagi yang merasa berbeda itu bakal bersatu nih sama yang merasa sama kayak gitu. Jadi bakal ada subgroups. Nah di sini ada nih kategori dan tipe dari diversity atau keragaman. Ada 6, yang pertama tuh ada social category differences, itu tuh tentang ras, etnis, terus agama, kayak yang editor baru tuh, yang agamanya Yahudi sendiri, padahal yang lain Katolik. Terus yang kedua ada differences in knowledge, itu education, misalnya kayak pendidikannya, kalau sekarang tuh S1 sama D3 gitu, misalnya dibedain. Terus differences in values or beliefs, itu kayak politik, orientasi politik, terus kayak cultural background, terus yang selanjutnya ada personality differences, ini kayak lifestyle-nya mereka gitu. Terus yang kelima ada organizational or community status, misalnya kayak kalau misalnya di Spotlight itu ada si Martin itu kan jadi atasan dari tim Spotlight ini kan, dia jadi editor yang baru pindah dari Miami. Terus yang terakhir itu ada differences in social and network ties. Di sini tuh maksudnya misalnya friendship satu sama lain tuh berbeda, kayak peer group orang-orang tuh berbeda, komunitasnya berbeda kayak gitu. Boleh next? Nah, selanjutnya ini ada studies of team diversity. Jadi berdasarkan studi, keragaman atau diversity itu cenderung meningkatkan hasil tim, terutama pada tugas-tugas yang sulit. Nah, maksudnya nih, kalau misalnya dalam suatu tim ada variasi member, berarti kan gini, kalau misalnya ada orang yang memiliki low performance, pasti ada nih orang yang juga memiliki high performance, bukan cuma kalau homogen kan low performance semua, kalau high performance semua. Nah, kalau in team diversity itu pasti at least ada satu orang yang memiliki performa yang baik kayak gitu. Nah, dan orang yang memiliki performa tinggi ini, kalau misalnya yang lain tuh low performance, itu dia bisa membantu yang lain, terus dia juga bisa menjadi leader, terus dia juga bisa membimbing kayak gitu. Nah, sehingga nanti yang low performance tadi itu bakal mengikuti standar yang tinggi ini, sehingga tim tersebut bisa lebih produktif kayak gitu. Nah, contohnya di film nih, ini perbedaan. Sasha tuh udah pernah ngewawancara si Garabedian itu kan. Nah, terus dia bilang kalau Garabedian ini orangnya nggak friendly. Dan mungkin Sasha tuh kurang serap juga ya sama orang yang nggak friendly kayak gitu. Nah, tapi si Mike ini, dia bilang dia suka sama orang kayak gitu, udah dia aja gitu. Nah, kalau misalnya Sasha, semua orang itu kayak Sasha maunya, sukanya tuh wawancara yang friendly aja gitu kan. Nah, jadi nggak ada yang mau maju volunteer nih buat ngewawancarain atau nyari info dari Garabedian gitu. Itu juga sebaliknya. Kalau misalnya semuanya suka orang-orang yang kayak Garabedian, ya orang-orang friendly nggak ada yang wawancarain nanti gitu. Jadi itu pentingnya diversity dalam tim juga. Boleh next? Nah, selanjutnya ini designing for diversity atau upaya meminimalisir perasaan berbeda. Jadi kan tadi udah diomongin ya, mereka sebenarnya tuh dalam tim yang diverse itu bakal lebih bisa beradaptasi dengan kondisi kerja yang berubah-ubah. Karena mereka udah terbiasa dengan perbedaan. Tapi di sisi lain, cohesion mereka tuh bisa jadi kurang karena mereka merasa nggak sama yang lain. Makanya tadi bisa ada subgroups kayak gitu kan. Nah, gimana sih sekarang caranya buat meminimalisir rasa beda itu terhadap satu sama lain? Nah, jadi di sini ada 3. Yang pertama itu bisa anggotanya itu dibiarin aja bekerja bersama, mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, sampai mereka sendiri sadar bahwa surface level qualities mereka, misalnya kayak ras mereka atau umur mereka, itu tuh nggak terlalu penting.
Yang penting itu adalah deep level qualities mereka, contohnya kayak prinsip mereka atau values mereka, itu yang penting kayak gitu. Nah, yang kedua itu membangun budaya yang mendukung kolektivistik. Jadi kalau misalnya dalam suatu lingkungan kerja udah pasti kan sangat dipengaruhi oleh budaya di lingkungan tersebut gitu. Kita secara tidak sadar kita akan ngikutin gitu. Jadi penting buat membangun budaya yang mendukung kolektivistik ini, bukan individualistik. Terus yang ketiga itu pemimpin atau leadernya itu harus mengingatkan bahwa kepada anggotanya bahwa melibatkan semua anggota itu penting loh dalam proses. Dan leadernya tuh juga harus mastiin yang minoritas tuh jangan sampai terisolasi dari anggota tim lainnya. Kayak gitu. Boleh next? Nah, ini yang terakhir, part 2D, yaitu Men, Women, and Teams. Jadi, di bagian ini tuh ada yang namanya The Myth of Male Bonding, di mana menurut mitos ini, dalam sebuah grup yang isinya laki-laki semua nih, itu bakal lebih kuat ikatannya daripada sebuah grup yang isinya perempuan semua gitu. All male sama all female gitu. All male itu bakal lebih bonding daripada all female. Dan juga all male juga bakal lebih kuat juga daripada mix teams atau yang terdiri dari cowok dan juga cewek. Kayak gitu mitosnya. Nah, tapi kenyataannya datanya itu nggak mensupport hal tersebut. Jadi justru kalau menurut studi itu malah kayak gini. Laki-laki itu lebih sering menerapkan gaya interaksi mereka tuh lebih yang berorientasi tugas. Sedangkan kalau perempuan, itu tuh mereka cenderung menerapkan gaya interaksi yang orientasinya tuh interpersonal, yang kayak sosial gitu. Nah, makanya kalau misalnya pada task activity yang tinggi, kalau berorientasi tugas banget nih, biasanya yang lebih bonding itu emang cowok-cowok, laki-laki. Tapi kalau pada social activity, itu yang lebih bonding itu adalah perempuan, kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini ada heterogeneously gendered teams. Nah, dalam tim yang heterogen atau yang ada cowok, ada ceweknya, itu biasanya memiliki sumber informasi yang lebih banyak. Karena balik lagi, variasi yang banyak bakal memiliki data yang lebih banyak juga. Terus, tapi negatifnya adalah di dalam heterogeneously gendered teams ini, berpotensi juga adanya subgroups. Mungkin bisa dilihat juga di kelompok-kelompok kerja misalnya ya, itu nanti yang cewek tuh bakal lebih deket sama yang cewek, terus nanti yang cowok bakal lebih deket sama yang cowok. Nah, itu berpotensi adanya subgroups. Dan juga yang terakhir, berpotensi juga adanya sexism, terus ada sexual harassment, dan juga stereotyping terhadap perempuan dan laki-laki ini karena perbedaan gender mereka. Kayak gitu. Jadi ini sih yang tentang men, women, and teams. Boleh selanjutnya? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Vezia atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu ada proses working in teams. Jadi sebelumnya saya pengen menjelaskan dulu apa sih sebenarnya teamwork itu. Jadi teamwork itu merupakan pekerjaan psikologis, perilaku, dan mental yang dilakukan anggota tim saat mereka berkolaborasi satu sama lain dalam berbagai tugas yang harus mereka selesaikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Boleh tolong next? Kita masuk ke poin A dulu nih. Yang pertama itu ada interlocking interdependence atau saling ketergantungan. Jadi semua anggota kelompok itu kan saling bergantung satu sama lain pada tingkat tertentu. Nah, akan tetapi anggota tim itu akan sangat terikat erat sehingga tidak ada anggota yang dapat menentukan hasilnya sendiri. Contohnya nih dalam film Spotlight adalah ketika si Mike ini kekeh atau ngotot gitu pengen buru-buru deh kita nerbitin kabar si pastor ini karena kan kita udah punya buktinya gitu. Tapi itu dibantah nih, nggak dapat approval dari si Robbie selaku pemimpin dalam Spotlight itu ya. Dia bilang, kita nggak bisa gegabah, kita nggak bisa buru-buru, kita harus cari tahu lebih dalam lagi sistem pelecehan seksual ini tuh kasusnya kayak gimana gitu. Nah, terus Mike di situ kan agak kalang kabut gitu ya, kesel. Tapi mau nggak mau kan ya udah dia harus nurut dong sama putusan bersamanya, apalagi Robbie itu kan atasannya gitu, dan yang lain juga nggak memberi komentar bahwa iya bener tuh apa kata Mike atau gimana-gimana. Jadi Mike itu memutuskan buat oh iya ini kan kerja tim ya, kerja kelompok ya, jadi nggak bisa
main keputusan ngambil keputusan sendiri gitu, harus atas berdasarkan keputusan bersama. Boleh tolong next? Nah, di dalam poin ini tuh terdapat mentals model yang dimana ini merupakan bagaimana seseorang berpikir dengan mendalam tentang mengapa dan bagaimana dia melakukan tindakan dalam berorganisasi. Jadi dia tuh gambaran realitas yang terdapat di pikiran kita gitu. Jadi dia nggak kelihatan gitu. Jadi ada di dalam pikiran atau di dalam benak manusia gitu. Jadi kalau di dalam contohnya ini misalkan ada mental model mempengaruhi keputusan kita terhadap realitas kan. Contoh pertamanya ini adalah ada seorang manajer yang dimana dia memberikan tugas kepada kepala bagiannya gitu untuk mengerjakan sesuatu. Nah, si kepala bagian ini kan mendapat tugas nih kan dari si atasannya, dari bosnya. Oke, nih diterima tugasnya. Tapi karena si manajernya itu percaya, dia berpikir percaya kalau misalkan kepala bagian A-nya ini dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan amanah, dan sesuai ekspektasi dari manajer lah gitu. Maka dia akan lepas tangan dan sepenuhnya itu dikerjakan sama kepala bagian tersebut gitu. Beda halnya ketika manajer itu ngasih tugas ke kepala bagian, tapi dia nggak percaya sama kinerja yang dihasilkan kepala bagiannya, maka dia akan lebih mengontrol gitu. Kira-kira udah sampai mana nih gitu, terus di cross check lagi, terus nanti mungkin dikasih saran atau misalkan dievaluasi lagi lah gitu kalau misalkan si manajernya itu nggak percaya gitu. Jadi itu semua tergantung pada pikiran di dalam di dalam pikiran kita kayak gitu. Contohnya ini kalau di Spotlight adalah ketika Robby itu kan awalnya meminta si Sasha untuk mewawancara Michelle Garabedian kan, tapi si Mike si Sasha ini bilang kalau misalkan dia tuh orangnya nggak ramah deh, nggak open gitu loh, agak nyebelin gitu orangnya gitu. Dan Mike bilang, oh nggak apa-apa, gue suka tuh tipikal orang kayak gitu, biar gue aja yang handle gitu. Dan Robby tuh nggak bilang kayak yakin loh mau ngehandle gitu, terus kayak nggak curiga atau nggak takut dikerjain sama Mike gitu kan, karena itu kan sebenarnya tanggung jawab Sasha. Terus dia malah bilang, ya udah bagus, temuin dia, kata si Robby. Itu kan berarti membuktikan bahwa sebenarnya Robby itu tuh percaya, dia tuh percaya sama kinerjanya Mike. Dia percaya bahwa Mike itu akan menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai keinginan dia gitu. Dan kalau di film sih terbukti bahwa Mike itu emang ini banget, kinerjanya itu bagus banget kayak gitu. Boleh tolong next? Nah, selain mental model, terdapat juga transaktif memory system. Jadi ini merupakan sekumpulan memori dari berbagai individu di dalam suatu sistem. Nah, memori itu saling terkoneksi satu sama lain sehingga menciptakan sebuah komunikasi. Individu di dalam sistem saling menyebarkan dan menerima informasi terlepas dari bagaimana keabsahan dari informasi tersebut. Nah, kalau di Spotlight itu tuh contohnya ketika salah satu korban dari pelecehan seksual pastor yang dimana merupakan anggota SNAP juga, yaitu pemimpinnya malah namanya itu Phil, kita panggil Phil aja. Phil itu diundang nih ke kantor Spotlight dan langsung jatuhnya tuh diwawancara, diinterogasi gitu deh bareng-bareng sama tim Spotlight-nya. Di situ juga ada si Matt, ada Sasha, ada Mike, ada Robby juga nih selaku pemimpin Spotlight-nya itu kan. Nah, itu mereka ngobrol satu sama lain, dia dengerin nih Phil ngomong gitu jadi narasumber gitu ya. Si Sasha nyatet, si Robby berusaha buat merepeat informasi yang disampaikan sama Phil, terus si Mike juga memperhatikan dengan seksama gitu. Nah, itu sebenarnya merupakan sekumpulan memori di dalam individu gitu ya. Dia tuh saling mengingat satu sama lain dan terkoneksi gitu. Oh, ini kita udah sampai sini nih pembahasannya gitu. Oh, ini berarti si Phil ini tuh korbannya banyak ya, pastornya banyak juga ya. Jadi tuh memori itu saling terkoneksi satu sama lain sehingga menciptakan sebuah komunikasi. Nah, komunikasinya itu kan akhirnya dicatat kan, maksudnya kayak informasi-informasinya dicatat sama si Sasha, meskipun kita juga nggak tahu nih sebenarnya informasi dari Phil ini tuh benar atau tidak gitu. Jadi kita belum tahu keabsahan dari informasi tersebut gimana. Maka dari itu Robby kan langsung bilang, coba cari lagi background dari si Phil ini kayak gimana gitu. Tapi tetap aja itu tuh dianggap sebagai sebuah informasi gitu dari hasil dari komunikasi, yaitu dari sekumpulan memori-memori di bagian individu tersebut. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kombinasi pengetahuan atau kognitif dari seorang individu dengan individu lain di dalam anggota. Boleh tolong next? Nah, kemudian kita lanjut ke poin B, itu ada interaksi terkoordinasi. Jadi selama fase awal yang pertama itu ada proses tindakan, proses kedua itu ada transisi,
Ketiga itu ada interpersonal. Ini mungkin yang interpersonal tadi udah dibahas sebelumnya ya. Ada juga yang membahas teman saya. Boleh tolong next, kita lanjut ke poin pertama aja, yaitu ada proses tindakan. Jadi sebenarnya selama fase awal pekerjaan, tim itu tuh akan merencanakan kira-kira apa nih yang akan mereka lakukan di tahap selanjutnya gitu, dengan menetapkan tujuan dan merencanakan strategi gitu kan. Kemudian grup itu akan beralih ke tahap tindakan aktual saat menjalankan tugas yang diberikan melalui aktivitas terkoordinasi. Jadi kalau misalkan gimana ya, tindakan nih kan sebuah grup itu kan tahu nih kalau dia tuh punya tujuan satu sama lain. Berarti kan kita harus menetapkan cara-caranya nih kira-kira gimana ya buat mencapai tujuan tersebut. Nah, kayak gitu. Itu namanya tindakan lah. Nah, kalau di spotlight itu contohnya adalah ini nih ketika spotlight itu dapat petunjuk dari kolom. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap itu kolom itu ada list-list case yang udah dicatat di spotlight gitu yang udah diaduin juga. Cuman dipilah lagi spotlight ya mana nih yang diberitakan, mana yang enggak. Kebetulan pada saat itu, si kasus pelecehan seksual pastor ini tuh di-skip gitu loh, jadi kayak nggak ada, apa ya, tindak lanjutannya. Nah, kemudian pas, berganti lah tuh kan si siapa nih namanya, pemimpin dari Globe ini, si Baron gitu kan yang datang, dia bilang tuh, "Boleh nggak ya kita analisis kasus ini lagi?" Gitu. "Boleh nggak ya kita tindak lanjutin ini karena, jujur peminat dari apa ya bacaan Globe ini udah berkurang nih, kita harus cari sesuatu yang sekiranya itu bisa menarik pelanggan buat baca gitu. Makanya dia tuh pengen analisis pelecehan seksual pastor ini. Nah, kemudian mulai kan dari situ tuh dia meminta anak-anaknya buat yaudah kita cari ya dokumen-dokumen pentingnya gitu. Nah, itu kan termasuk strateginya kan. Jadi dia tujuannya itu adalah dia pengen membuktikan bahwa dia pengen apa ya menindaklanjuti kasus ini gitu dengan cara apa kita analisis dokumen dulu nih, habis analisis dokumen baru nih kita nyuruh anak-anak buat wawancara dari korbannya atau pihak-pihak yang bersangkutan lah. Nah ini si Mike ini datang ke kantornya Michelle Garabidian buat ngewawancara gitu kan. Nah terus kalau misalkan tahap dokumen udah nih, analisis dokumen, wawancara udah, terus apa nih yang selanjutnya dilakukan? Apakah langsung boleh diberitain gitu aja? Boleh tolong next? Nah, jawabannya adalah belum, karena ini kan kasusnya itu cukup berat ya. Jadi tuh wawancara sekali aja tuh nggak cukup gitu, dan dokumen-dokumennya juga harus yang apa ya dibuktikan apa ya valid gitu loh. Informasinya tuh bener-bener kita nggak nuduh gitu, emang ada buktinya, ada bukti nyatanya gitu. Lanjut ke proses transisi. Yang dimana kalau misalkan tindakan satu udah selesai nih, baru kita lanjut lagi nih kan ke selanjutnya tuh kira-kira gimana. Nah, perpindahan itu yang disebutnya proses transisi. Jadi kita start dari awal lagi untuk menetapkan tujuan selanjutnya. Contohnya ini adalah ketika dia udah dapat dokumen-dokumen, informasi udah dapat juga, terus wawancara udah dilakuin nih ke si Michelle Garabidian, ke pengacara yang waktu itu nge-handle kasus ini juga udah kan, siapa sih namanya lupa. Pokoknya ada pengacaranya gitu. Nah, terus dia melanjutkan tindakannya lagi nih dengan cara apa? Dengan cara dia mewawancara secara jarak jauh gitu ya, cuma lewat telepon mantan pastor yang waktu itu udah kerja di pusat rehabilitasi. Nah, dia tuh dapat informasi baru nih dari wawancara ini. Ternyata pastor yang melakukan pelecehan seksual itu tuh nggak cuman sesuai perkiraan dia aja gitu, yang dimana waktu itu 13, tapi 6% dari seluruh populasi pastor yang ada di Boston. Itu kan banyak banget kan. Terus kalau misalkan dikalkulasi itu sekitar 90 orang. Nah, dari sini kan Spotlight udah dapat informasi baru lagi, berarti dia lanjut lagi kan ke tindakan yang dimana dia harus cari tahu nih nama-nama yang sekiranya termasuk ke dalam 90 pastor tersebut. Dengan cara apa nih? Dia ini dibantuin sama Matt, jadi ada buku gitu, buku yang isinya itu nama-nama pastor gereja yang kenapa dia alasannya berhenti, terus kerjanya dari kapan sampai kapan, ada yang dibebas tugaskan, ada yang cuti sakit. Nah, dari dari penjelasan-penjelasan itu tuh disaring lagi, dikumpulin yang kira-kira ini bisa nih dijadiin SAS gitu, yang dicurigakan gitu. Kemudian dia lanjut lagi nih wawancara, kalau udah dapat beberapa nama pastor kan berarti dia harus nanya-nanya lagi kan nih, ini kira-kira mana lagi korbannya, terus mungkin dia bisa wawancara pastornya langsung gitu, seperti yang dilakukan Sasha pada film. Boleh tolong next? Dan yang terakhir ini ada proses interpersonal. Jadi selama masa tindakan dan transisi itu, anggota tim itu kan harus meluangkan sebagian waktunya untuk merawat sisi relasional dari tim gitu kan. Untuk mencapai tingkat keefektifan yang tinggi, nah tim itu membutuhkan tingkat persatuan gitu. Jadi harus solid lah gitu. Nah, tapi kan kelompok itu seperti kita ketahuin kalau misalkan kita ada kerjaan atau apa tuh
mulus jalan gitu aja kan, kita ngerjain selesai gitu. Pasti ada tekanan-tekanannya lah, ada berbagai macam pressure yang kita hadapi gitu. Nah, kemudian dari pressure ini tuh bisa menghasilkan ketegangan di dalam kelompok. Nah, anggota tim yang efektif itu akan mengurangi ancaman konflik dengan kohesi melalui manajemen konflik. Ini contohnya nih, ada di film Spotlight, yaitu ketika yang tadi saya bilang, Mike itu kesel banget kenapa nggak cepet-cepet diberitain kabarnya gitu. Karena kita takut nih diselip sama jurnalis lain gitu kan. Nah, dia tuh udah dikasih tahu juga bahwa itu tuh nggak bisa gegabah gitu sama Robby. Dia akhirnya berkunjung nih ke rumahnya si Sasha, yang dimana itu udah malam sih, kalau di film kayak udah larut malam gitu. Terus dia bilang kesel banget, dia kayak mencurahkan isi hatinya gitu, gue kesel banget, sumpah gue kebawa marah, kayak kata dia kayak gitu, dia bener-bener kesel. Dan Sasha di situ tuh kayak menyuguhkan minum, menyambutnya dengan baik, terus dia berusaha buat dengerin nih anggota kelompoknya tuh lagi kesel gitu. Dan salut juga sih sama si Sasha ini, pas Mike-nya sedang marah-marah, terus dia dibantah sama Robby, Sasha tuh dari berbagai macam adegan gitu ya, baik dari yang feel, terus di telepon siapa sih namanya yang pastor, ada informasi 90 pastor, terus pas Mike-nya marah-marah, Sasha tuh termasuk anggota tim yang efektif. Karena kenapa? Karena dia benar-benar mengurangi ancaman konflik. Bahkan dia tuh nggak ngomong kayak, udah jangan berantem, udah jangan debat. Dia tuh ngeluarin suara itu aja tuh enggak. Dia berusaha buat mengamati anggota kelompok yang lain yang lagi marah gitu kan. Dia berusaha diem gitu. Terus sampai orang itu udah mereda sendiri, baru udah tuh selesai aja masalahnya. Konfliknya juga nggak jadi memuncak gitu kan. Nah, ini Sasha merupakan anggota tim yang efektif karena dia sudah melakukan manajemen konflik dengan baik di dalam kelompok. Kayak gitu. Boleh tolong next? Kita lanjut ke bagian yang C. Jadi ini ada tujuan yang memikat sine qua non dari tim. Nah, sine qua non itu sebenarnya apa sih? Jadi sine qua non itu diambil dari bahasa Latin yang merupakan tindakan, kondisi atau unsur yang sangat diperlukan dan penting. Jadi ini merupakan terminologi formal untuk hubungan sebab, akibat, tapi, untuk gitu. Nah, ini agak membingungkan gitu. Kita langsung lanjut ke contoh aja kali ya. Jadi sebenarnya tim yang efektif itu disebabkan ini yang udah saya bold, jadi supaya paham ya. Tim yang efektif itu disebabkan karena adanya pemahaman tentang tujuan kelompok yang diakui, sehingga akan mengakibatkan anggota kelompok rela menyumbangkan waktu dan energinya. Tujuannya itu tidak boleh saling silang, tetapi harus searah. Hal ini berguna untuk meningkatkan koordinasi di dalam kelompok. Nah, kita langsung masuk ke contoh di Spotlight aja nih. Jadi kan mereka sebenarnya udah tahu nih dari awal tujuannya itu adalah pengen mengungkapin kebenaran dari kasus pelecehan seksual yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pastor ini kan. Jadi secara nggak langsung sebenarnya dia pengen menuntut gereja lah gitu kan secara kasarnya. Nah, udah diketahui nih, udah diakuin tujuannya sama-sama sama anggotanya itu kayak gitu. Spotlight setuju, dari Mike, si Sasha, Matt, dan Robby itu sebenarnya setuju kan sama si Baron. Nah, udah setuju nih, udah tahu tujuannya apa, tujuan akhirnya, mereka baru tuh memulai sama-sama kerja kan. Nah, sama-sama kerja, dia tuh karena dia pengen bener-bener mencapai tujuan akhirnya itu, dia rela nih mengorbankan waktu dan energinya. Bahkan si Sasha aja tuh bener-bener nyari tahu, dia tuh bener-bener investigate kasus ini tuh secara matang banget, dia sampai di perpustakaan sampai malam, sampai diusir gitu, kayak perpustakaannya udah mau tutup ya bentar lagi gitu. Dia juga berkurang gitu interaksinya sama anggota keluarga, dari suaminya, dari neneknya gitu kan, sampai si kalau nggak salah Robby waktu itu yang nyuruh kayak udah sekarang bisa istirahat, bisa bisa menikmati waktu luang sama si suaminya yang namanya Hansi kalau nggak salah. Nah, itu kan kayak bener-bener orang tuh, si anggota kelompok itu saking bener-bener mau mencapai tujuan bersama, dia tuh rela loh mengorbankan waktu dan energinya. Begitu juga dengan Mike nih, Mike kan waktu itu lagi sekolah pilot gitu kan, di luar deh, nggak di Boston gitu. Nah, terus dia tuh rela tuh pulang pagi-pagi, penerbangan paling pagi, demi ngejar-ngejar si dokumen itu kan. Sampai dia nabrak-nabrak orang, ada scene gitu di mana dia nabrak-nabrak orang buru-buru banget. Itu tuh benar-benar menunjukkan bahwa mereka berarti mengorbankan waktu dan energinya. Nah, karena ini merupakan tujuan bersama, nggak boleh nih ada yang saling silang, jadi harus arah. Like I say tadi sebelumnya, kalau Mike itu kan pengen buru-buru, menerbitkan kabar tersebut kan, itu berarti kan dia udah agak belok nih tujuannya, udah nggak searah lagi nih, tapi udah dilurusin lagi nih sama si Robby, kayak kita kasih tahu nih pelan-pelan kalau misalkan kita tuh nggak boleh buru-buru, nanti juga maksudnya demi kebaikan si Globe juga gitu loh, terus demi tujuannya juga hasilnya tuh bisa maksimal gitu, akhirnya dilurusin lagi. Jadi emang bener-bener dari awal sampai akhir itu tujuannya tuh harus lurus, harus arah, satu kelompok itu tuh nggak boleh yang silang, nggak boleh silang. Ya sebenarnya menyampaikan pendapat atau pikiran itu boleh aja gitu, cuman balik lagi kan akhirnya nanti gimana kesepakatan bersamanya gitu. Kesepakatannya adalah mereka kan nunda dulu kan, nggak langsung nge-publish buru-buru kayak gitu. Ya,
Nah, kalau misalkan udah dilaksanain semua, itu kan bisa meningkatkan koordinasi dalam kelompok. Jadi mau nggak mau juga nanti hasil akhirnya kayak, oh iya ya, ini udah apa namanya, udah kerja keras secara maksimal, udah berupaya kita nih semaksimal mungkin. Kita juga udah rela kok mengorbankan semuanya demi case ini gitu. Nanti kan itu akan menciptakan koordinasi gitu dalam kelompok yang apa ya, terintegrasi lah gitu. Boleh tolong next? Nah, yang D itu ada adaptive structures team. Wait, ini belum diganti gitu ya, yang hubungan sebab akibat tapi untuknya. Jadi ini sebenarnya tim yang efektif itu biasanya terorganisir dengan baik karena peran, norma, dan hubungan antar anggota itu ditentukan. Ini peran sama ditentukannya di bold karena kenapa nih contohnya? Apa ya? Tim sepak bola Persija gitu kan. Nah, itu tuh ada yang tugasnya yaudah deh, si pelatihnya nih ngomong, yaudah deh kamu jadi kiper ya, jadi penjaga gawang ya, kamu jadi striker ya, atau penyerang ya, atau back lah, pokoknya semuanya lah gitu. Nah, si pelatih ini nih yang punya wewenang atas pemilihan ini kan nggak asal milih kan, kayak, lo kemarin udah jadi penyerang kan, udah sekarang lo jadi kiper ya, kan nggak mungkin kayak gitu dong. Dia punya alasan tersendiri, yang dimana berarti dia milih orang itu tuh karena orang itu piawai di bidangnya. Begitu pula sama halnya sama yang di spotlight. Jadi Mike itu kan jago copywriting gitu kan. Nah, dia harus meluluhkan hati Garabedian juga dengan cara apa ya, persuasif gitu. Pendekatannya tuh yang bener-bener nih kayak gue bisa buktiin kok gitu, Globe tuh bisa membantah apa ya namanya? Membantah gereja bisa kok dia gitu. Dia bisa membuktikan kasus ini kok gitu. Sasha nih dia juga jago kan, dia wawancara si korbannya. Terus dia tuh anaknya apa ya? Dia tuh orangnya yang dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu. Jadi orang lain itu juga merasa dihargai selama diwawancara sama dia kayak, no, it's okay, it's fine. Dia tuh bener-bener nenangin korbannya gitu loh. Nah, itu keahlian dia gitu. Next ada Matt yang membantu mencari tahu nama-nama pastor. Jadi kan kayak emang dia tuh sebenarnya si Matt itu nggak dijelaskan secara rinci sih kenapa dia, maksudnya nggak jadi apa ya, pemeran utamanya tuh enggak gitu. Tapi ya mungkin Matt punya apa ya, keahlian sendiri gitu. Dia bisa menemukan buku yang isinya tuh nama-nama pastor, kan itu mempermudah apa ya, kerja atau itu termasuk kemajuan atau progres bagi spotlight. Yang next itu ada Robi itu selaku pemimpinnya yang rutin menerima laporan dari para anggotanya. Itu kan emang sebuah kewajiban bagi dia gitu kan, yang si Sasha ngelaporin, kalau misalkan si Mike ngelaporin nggak ada dokumennya, Sasha juga, terus Matt juga lapornya ke dia gitu, karena emang dia yang bertanggung jawab di situ atas segalanya. Nah, itu tuh udah ada alasannya sendiri gitu, jadi masing-masing peran dari anggotanya tuh udah ditentukan. Boleh tolong next? Nah, yang terakhir itu, poin E, ada tim aliansi kohesif. Jadi sebenarnya kelompok yang kompak itu kan hubungan antara anggotanya tuh sangat kuat gitu ya, dan erat. Nah, kelompok itu cenderung akan tetap utuh seiring waktu dalam keadaan sulit. Anggota tim akan merasa dekat secara sosial satu sama lain, itu disebutnya kohesi sosial. Terus mereka juga sangat mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok, itu merupakan kohesi kolektif, dan mereka terikat secara afektif atau perasaan, itu kohesi emosional gitu. Nah, bekerja dalam tim kohesif itu tuh lebih memuaskan dibandingkan yang enggak gitu. Jadi hubungan itu lebih positif dan kepuasan yang dirasakan gitu nantinya akan lebih apa ya, lebih kerasa gitu. Nah, kalau tim yang enggak kohesif tuh bagaimana gitu? Mereka akan cenderung gimana ya, nggak bertindak secara efisien dan terkoordinasi gitu. Jadi anggota tuh akan merasa nggak cocok sama tindakan anggota lainnya gitu, kayak, aduh, gue ngapain sih gitu, kayak kenapa sih ini mesti apa ya, ini kok nggak jelas gitu. Pokoknya apa ya, kekurangan kohesi dalam kelompok itu tuh mungkin nggak merusak kinerja ya, tapi dia tuh karena adanya tuntutan koordinasi, jadi si apa ya, kohesi juga akan meningkat gitu. Jadi misalkan kita kohesinya rendah nih, cuman kan kita udah dikasih duties gitu sama atasan, kayak udah dikasih kerjaan harus A ngerjain ini ya, B harus ngerjain ini ya, meskipun tingkat kohesifnya itu rendah gitu, tapi kan gara-gara ada tuntutan dari pekerjaan ini kan lama-lama itu berarti mau nggak mau harus dikerjain dong. Nah, begitu juga ntar lama-lama tuh kohesinya juga akan ikut meningkat. Jadi di dalam si tim aliansi kohesif ini ada kesinambungan nih sama kepercayaan. Jadi kepercayaan itu pada awalnya kan ditentukan sama apa ya, keterampilan dan kemampuan anggota kelompok. Jadi yang tidak kompeten atau tidak terlatih itu tuh nggak dipercaya untuk menyelesaikan tugasnya. Misalkan kayak mana ya? Kalau misalkan kita di kepanitiaan gitu atau organisasi gitu ya, ada tuh misalkan ceritanya si BPH-nya gitu atau panitia intinya tuh percaya nih sama salah satu orang karena emang dia tuh punya keterampilan dan kemampuan
yang besar gitu di dalam anggota kelompok, sehingga yang terlihat tidak kompeten atau tidak terlatih itu nggak akan dipilih gitu buat menyelesaikan tugasnya, atau mungkin dipilih tapi dengan tugas yang apa ya, tingkat risikonya itu lebih rendah lah gitu. Nah, ini disebutnya sebagai organizational trust model. Nah, tapi sebenarnya itu nggak cuma bergantung pada kepercayaan aja, ternyata integritas itu juga penting. Jadi, gimana ya, karena adanya integritas nih, kayak misalkan kita udah bonding gitu di awal, udah deket, udah klop gitu ya, itu lama-lama tuh akan menambah sendiri kok kemampuan dan keterampilannya kalau misalkan mereka udah deket sama anggota kelompoknya gitu kan. Nah, terus tim dengan tingkat kepercayaan yang tinggi itu tuh, cenderung anggota akan lebih terbuka buat berbagi informasi, lebih mengerahkan lebih banyak upaya, terus dia juga memberikan lebih banyak dukungan kepada orang lain. Nah, sebagai hasilnya kalau misalkan tingkat kepercayaan dalam kelompok itu tinggi, itu akan meningkatkan kinerja. Jadi sebenarnya tuh nggak cuma kepercayaan aja yang penting, tapi kita juga lihat dari integritasnya gitu. Maksudnya kita juga gimana, kita evaluasi dulu nih hubungan sama anggota kelompok tuh udah terintegrasi apa belum, udah terkoordinasi apa belum gitu kan. Kalau belum ya mungkin dari awalnya itu dulu gitu ya, dari bibitnya dulu kita udah ngajarin bahwa ini tuh apa ya, kerja kelompok ini tuh bersama-sama kok ngerjainnya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kesulitan mungkin atau ada yang nggak ngerti boleh ditanyain aja gitu. Jadi ntar integritas itu kan akan membentuk suatu apa ya, orang lain tuh akan berusaha buat mengerahkan upaya semaksimal mungkin gitu kan, kayak, "Oke ini tugas gue, mau nggak mau gue harus ngerjain," dan dia juga nanti lama-lama skill atau kemampuannya akan meningkat dengan sendirinya, kayak gitu. Terima kasih, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mukhtar. Ya, jadi kita akan bahas tentang output dan performance. Nah, mengapa sih kita membahas hal ini? Karena kita perlu tahu apa tujuan apa sih tujuan dan manfaat dari tim dan gimana sih cara melihat apa ya kayak hasilnya gitu. Nah, salah satu caranya dengan melihat tim performance. Nah, para pakar atau orang-orang expert yang mempelajari organisasi menyarankan penggunaan metode tim di seluruh aspek pekerjaan organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Next. Nah, selanjutnya ada evaluating teams. Dilihat dari perspektif evolusi, tim adalah organisme sosial yang sangat sukses. Saat ini, tim telah menggantikan beberapa kelompok tradisional sebagai sumber hubungan sosial masyarakat, karena lebih banyak orang yang melaporkan bahwa mereka lebih merasa nyaman dengan tim mereka dibandingkan grup atau komunitas yang mereka ikuti. Data juga menunjukkan bahwa bekerja dengan tim sangatlah menguntungkan, namun dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Nah, jadi ada contohnya ketika Texas Instruments meningkatkan produktivitas pekerjaan dengan cara mengatur karyawan mereka menjadi kelompok yang lebih kecil, mengambil langkah untuk membangun kekompakan tim dan berusaha untuk menetapkan tujuan yang jelas berdasarkan tingkat aspirasi yang realistis. Selain itu juga ada ketika pabrik di Amerika bergeser menjadi sebuah tim yang kecil gitu, terus membuat supervisi yang suportif dan membuat interaksi kelompok yang intensif sehingga kepuasan karyawan mereka meningkat dan tingkat turnover-nya itu menurun. Namun studi mengungkapkan bahwa penggunaan tim itu nggak selamanya efektif. Data juga mempelajari bahwa dari 33 tim yang dipelajari, performa tim-tim itu bervariasi kualitasnya. Dan jadi kayak nggak semuanya performa timnya itu bagus. Selain itu juga hanya 13% dari 23.000 manajer mengungkapkan bahwa tim mereka tuh bekerja dengan lancar di seluruh fungsi. Jadi ya kayak harus emang ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar performa timnya tuh baik. Nah, next. Tim adalah kelompok yang berfokus pada pekerjaan dan kriteria utama untuk menentukan kesuksesan tim adalah kinerja atau performa dan pencapaian tujuan tim tersebut. Dalam mencapai kesuksesan tersebut, organisasi bukan hanya harus mempertimbangkan dan menilai produktivitas yang dihasilkan oleh tim, tapi mereka juga harus menilai tuntutan dari pekerjaan, seperti contohnya adalah kemampuan beradaptasi, melakukan perubahan atau inovasi melalui pembelajaran dari pengalaman pekerja mereka, dan juga kemampuan para pekerja dalam menghadapi tekanan yang muncul akibat
pekerjaan, atau dapat dikatakan juga bagaimana cara organisasi dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki para anggotanya tersebut dalam menghadapi segala aspek pekerjaan. Selain itu, organisasi juga harus memaksimalkan kinerja dari tim yang mereka bentuk dengan cara memberikan pelatihan keterampilan kepada seluruh individu tersebut secara bersama dan sebagai satu kesatuan, bukan secara terpisah. Jadi kalau dalam PPT ini, jadi tim organisasi harus menilai tuntutan dan tekanan yang dihasilkan dari pekerjaan. Terus juga harus mengembangkan kemampuan pekerja dalam menghadapi tekanan dan pekerjaan mereka. Nah, kedua ini akan berpengaruh kepada produktivitas tim. Nah, produktivitas tim itu akan juga berpengaruh terhadap performa dan pencapaian tujuan tim tersebut, yang juga akan berhubungan dengan kesuksesan tim tersebut. Nah, kalau dalam contoh film, kita tahu kalau dalam sebuah scene, si ketua Spotlight ini menerima tugas baru dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tersebut. Jadi contohnya adalah mewawancarai korban, mencari dokumen, dan lain-lain. Nah, terus juga ada scene di mana Mike sebagai salah satu anggota ingin mewawancarai pengacara yang expert, yang kayak yang namanya Garbadian gitu deh. Nah, terus kemudian dirinya diingatkan bahwa hal tersebut akan sulit dan bisa membuat dirinya gila. Namun dia tetap diberi kayak kepercayaan untuk mengerjakan wawancara tersebut dengan tujuan ya pengembangan skill interpersonal si Mike itu, dan juga ada momen di mana si Mike ini berinisiatif untuk mencari sumber data lainnya untuk untuk menyelesaikan pekerjaan mereka melalui buku-buku pastor yang terdata di perpustakaan setiap tahunnya. Nah, lalu selanjutnya adalah suggestion for team. Seperti yang kita tahu, tim adalah kelompok dengan janji yang luar biasa, tetapi untuk memenuhi janji itu, kegiatan mereka harus dilakukan dengan benar dan anggota mereka harus diberikan bantuan untuk menggunakan tim tersebut secara maksimal. Next. Studi mengungkapkan bahwa 80% dari manajer, eksekutif, dan anggota merasa tim mereka kekurangan tujuan yang jelas dan anggotanya tidak saling berkontribusi dalam diskusi kreatif dan tindakan pemecahan masalah, serta tidak saling menuntut tanggung jawab dari pembagian tugas yang diberikan. Oleh karena itu, organisasi dan para pekerja tersebut harus sadar dan memperbaiki cara bekerja mereka dengan memperbanyak interaksi, komunikasi, dan juga kontribusi yang mendapat berupa pertukaran informasi, pembagian sumber daya, serta komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan tim tersebut. Kebanyakan organisasi saat ini hanya membagi karyawan mereka ke dalam beberapa tim, tanpa membantu anggota tim tersebut mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk bekerja di dalam tim tersebut. Data menunjukkan bahwa hanya 29% organisasi memberi tim mereka pelatihan dalam menunjang kerja tim dan hubungan interpersonal karyawannya, dan hanya 26% organisasi hanya memberikan kompensasi kepada kinerja tim tersebut. Nah, oleh karena itu, mengingat adanya tuntutan hubungan interpersonal dan kognitif di dalam tim, anggota sangat membutuhkan bantuan atau jalan keluar tentang bagaimana bekerja secara efektif dalam organisasi. Hal yang dapat dilakukan oleh organisasi dengan meningkatkan koordinasi anggota dengan tujuan agar para anggotanya saling memahami tentang peran dan hubungan tanggung jawab setiap anggota, dan juga organisasi dapat memberikan akses teknologi tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dan pemberlakuan sistem penghargaan bagi setiap kelompok dan individu. Selain hal-hal yang tadi saya sebutkan, organisasi juga harus meningkatkan persatuan tim dan menaikkan kontribusi tiap anggotanya dengan cara melaksanakan kegiatan team building. Nah, kalau dikaitkan dalam film, itu tadi ada tim Spotlight diberikan teknologi tinggi berupa komputer, alat printer, sambungan telepon, dan lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan juga dalam sebuah scene mereka diberikan reward berupa beberapa hari untuk libur istirahat karena mereka telah menyelesaikan
sekitar 95% dari tugasnya. Jadi kayak cuma tinggal finishingnya gimana. Nah, terus selain itu juga tim Spotlight ini saling berinteraksi dan bertukar pikiran ataupun informasi dari fakta-fakta yang mereka temukan ketika sedang mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti contoh, dalam sebuah scene, seorang anggota tim Spotlight menemukan bahwa terdapat sebuah pola yang tidak biasa terhadap pemindahan beberapa pastor yang ada di gereja melalui buku-buku yang tadi ditemukan di perpustakaan. Kemudian hal tersebut berlanjut kepada seluruh anggota mencoba mencari pola yang sama dari pastor di setiap tahunnya melalui buku-buku tersebut juga. Nah, sekian kelompok presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.